Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting pada pagi hari ini dalam acara penyuluhan dan sosialisasi tentang pemakaian masker. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa selaku pembawa acara pada hari ini. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lewati. Yang pertama, ada sesi pembukaan yang akan diwakilkan oleh Ketua Pelaksana webinar pada hari ini, yaitu Bapak Ceta Ugama Rimbawan. Dan selanjutnya ada sesi penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Afif Agyar Firmansyah, STR-Kes. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, yang terakhir penutup. Oke, tanpa menunggu waktu lama, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu sambutan pembukaan yang akan diwakilkan oleh Bapak Ceta Ugama Rimbawan. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelancaran pada acara hari ini. Penghormatan saya yang pertama pada Bu Novian Nuraini selaku dosen pengampu praktikum promosi kesehatan dan para hadirin yang berbahagia. Hadirin sekalian, pada hari ini kita melaksanakan acara webinar dengan tema penyuluhan dan sosialisasi tentang pemakaian masker. Kami mengangkat tema tersebut karena banyak orang di luar sana yang tidak memperdulikan adanya masker di kala pandemi ini. Maka hal itu, kami di sini ingin memberikan penyuluhan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memberitahu pentingnya memakai masker di kala pandemi ini dan fungsi masker tersebut. Dari acara ini, kami berharap kepada hadirin sekalian untuk selanjutnya bisa memperhatikan acara ini dengan baik, karena materi yang disampaikan hari ini sangat penting untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan acara ini, terutama pada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutan pembukaan. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Muhammad Afif Agyar Firmansyah, STR, yang akan dipimpin oleh Resrendi Agustin Purnomo, selaku moderator. Kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator untuk membimbing jalannya penyuluhan tersebut. Yang pertama ada pemateri dari Bapak Afif Agyar STR-Kes. Tidak perlu menunggu lama, kita langsung aja kepada Bapak Afif Agyar STR-Kes, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator, kepada MC semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul pada webinar tentang penyuluhan dan sosialisasi tentang cara penggunaan masker. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti ini. Baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas semua para panitia, para MC, para moderator, dan tentunya juga para hadirin semuanya
yang hadir pada kesempatan pada kali ini, yang harusnya ibu-ibu semuanya lagi pada masak-masak, ya kan, lagi pada cuci piring, bener gak sih, lagi pada beres rumah, akhirnya sekarang malah ikut, ya kan, malah nimbrung gitu kan di pada acara webinar tentang cara penggunaan masker. Ya, benar banget, karena masker adalah hal yang sangat penting pada saat ini gitu kan, pada zaman di mana wabah virus corona atau bisa disebut dengan virus COVID-19 sedang melanda di Indonesia, benar kan? Kita udah terjebak 2 tahun lamanya di rumah aja gitu kan. Nah, tapi para peneliti, para nakes semuanya bersepakat, khususnya pada WHO, ya kan, yang menyetujui dan membolehkan kita keluar rumah asalkan dengan menggunakan masker. Nah, sekarang gini, apa itu masker gitu kan? Dari pertama, pembukaannya gitulah. Apa itu masker? Nah, dari KBBI atau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu kan, pengertian masker ini dibagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama, berdasarkan fungsi, ya kan, adalah alat untuk menutup muka atau bisa dibilang dengan topeng. Yang kedua, pengertian kedua itu masker itu adalah kain penutup. Penutup apa nih? Penutup hidung dan penutup mulut. Itu yang bisa dikatakan dengan masker. Jadi masker itu harus menutupi, gitu kan? Harus menutupi hidung dan mulut, gitu. Nah, apa sih fungsi masker, gitu kan? Fungsi masker itu adalah untuk menghindari berbagai penyakit akibat perubahan cuaca yang dapat mengakibatkan daya tahan tubuh kita menjadi menurun, gitu kan? Serta mudahnya terkena flu, batuk, dan pilek. Nah, dan juga masker itu digunakan pada sekarang-sekarang ini itu penting banget gitu kan untuk menggunakan masker. Nah, salah satu cara yang sangat efektif untuk mencegah penyakit atau penyebaran penyakit menular gitu. Nah, fungsi masker itu sendiri adalah cara gitu kan untuk melindungi diri dari penyebaran penyakit penular. Nah, cara penggunaannya adalah berwarna putih itu menghadap ke belakang dan sisi yang berwarna hijau atau biru menghadap ke depan. Ini cara memakai masker medis gitu kan. Nah, dengan maksud kenapa gitu kan cara penggunaannya seperti itu? Karena masker ini difungsikan untuk menyaring mikroorganisme dari tubuh kita supaya tidak menyebar ke udara luar dan tidak menularkan penyakit ke orang lain gitu. Karena ya yang kita tahu ya, kita takut banget kan, takut gitu untuk bertemu dengan orang lain, takutnya dia itu atau mereka itu carrier gitu kan, atau pembawa dari virus corona gitu kan, takutnya kita terkena gitu. Lah kita yang muda, yang tahan gitu kan tubuhnya, lah kita di rumah, kita keluar, kita ke mana namanya, ke rumah, ketemu sama orang tua udah tua gitu kan, iya dong, orang tua terus terkena gitu kan, itu berimbas sangat parah banget gitu kan kalau orang tua yang terkena virus corona gitu. Karena itu masker itu penting banget untuk mengatasi cara
penggunaan masker gitu kan untuk mencegah dari virus corona gitu. Nah, banyak nih masker-masker yang dapat dilakukan yang harus kita pakai gitu kan, yang bisa kita pakai di saat virus corona ini. Yang pertama itu ya kita tahu lah, banyak lah di pedagang-pedagang kecil gitu kan, di jalan-jalan banyak. Yang pertama ya, masker kain, pasti udah tahu lah ya. Masker kain gitu kan. Nah, menurut WHO, masker kain adalah masker yang diperuntukkan untuk masyarakat umum yang sehat dan tidak bergejala, yang sehat gitu. Itu harus di garis bawahi, yang sehat dan tidak bergejala. Nah, masker kain menjadi pilihan terakhir gitu kan jika N95, masker N95, tahu kan bentuk N95 kayak gimana, dan masker medis gitu kan sudah tidak tersedia di pasaran gitu. Jadi masker kain ini untuk kayak ya cadangan aja, kalau misalkan masker medis atau masker lainnya itu nggak ada gitu, karena masker ini itu masih menyerap gitu kan, masih masuk virus-virus atau mikroorganisme walaupun kadarnya lebih kecil gitu masuknya gitu kan, daripada kita nggak pakai masker sama sekali kan. Nah, yang kedua ada namanya masker bedah atau masker medis yang biasa kita tahu gitu kan, yang warna hijau atau biru. Masker bedah yang two play atau dua play itu loh. Masker ini yang biasa ada dua lapisan. Ada lapisan luar dan lapisan dalam. Tanpa ada lapisan tengah yang berfungsi sebagai penyaring. Nah, menurut WHO lagi gitu kan, masker bedah ini digunakan oleh orang-orang sehat. Nah, untuk mencegah penularan atau ya lagi saat kayak gini, WHO menyarankan untuk memakai masker ini, masker dua play ini itu harus double dengan masker lain, baik masker kain atau masker yang 3 play itu yang memiliki penyaring dalamnya gitu. Pokoknya harus double lah, entah pakai kain atau apapun itu. Nah, yang ketiga masker bedah yang 3 penyaring gitu kan. Nah, dia itu terdiri dari lapisan luar yang kedap air, terus lapisan penyaring, dan densitas tinggi ya, dengan densitas yang tinggi di bagian tengahnya gitu kan. Dan lapisan penyerap cairan berukuran besar yang berfungsi untuk menyerap cairan yang keluar ketika batuk atau bersin. Itu yang di bagian dalamnya gitu. Nah, menurut WHO, masker ini digunakan oleh masyarakat yang memiliki gejala seperti flu, batuk, atau semacamnya. Nah, ini yang lumayan bagus gitu kan untuk dipakai saat wabah virus COVID-19 ini gitu. Nah, masker ini diwajibkan untuk digunakan oleh orang yang berusia 60 tahun ke atas kan, atau orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan gitu, karena masker ini sangat-sangat membantu gitu dalam penyaringan virus atau mikroorganisme yang ada di tubuh kita atau dari luar tubuh kita gitu. Nah, ini masker yang bagus banget nih, masker N95. Menurut WHO, masker ini merupakan masker yang paling aman gitu, yang paling aman yang beredar di pasaran, karena tak hanya dapat melindungi pemakaian dari droplet, tapi masker ini juga dapat melindungi pemakai dari cairan berbentuk partikel kecil seperti aerosol. Berarti ini penyaringannya benar-benar sangat bagus, sangat efisien, yang bisa kita gunakan gitu kan. Nah,
menurut WHO masker N95 ini digunakan, gitu kan, direkomendasikan untuk dipakai oleh tenaga kesehatan yang bersentuhan langsung atau kontak langsung gitu dengan pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Nah, itu adalah macam-macam masker dan pengertian dari masker itu sendiri dan juga cara-caranya, cara penggunaan masker-masker yang baik dan benar. Nah, semoga kita semua terus gitu kan ikuti protokol kesehatan yang ada, diikuti semuanya. Semoga kita atau Indonesia ini cepat-cepat sembuh gitu kan. Virus COVID-19 udah nggak ada, dan jangan lupa untuk vaksin gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Afif Agya STRKes. Untuk saat ini ada sesi diskusi yang ingin bertanya. Persilahkan buka mic-nya lalu bertanya kepada Pak Afif STRKes. Terima kasih. Izin moderator, saya ingin bertanya, jenis masker apa sih yang digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya untuk Khalila. Dipersilakan untuk Bapak Afif Agyar untuk menjawab pertanyaannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget gitu kan. Jenis masker apa yang harus kita pakai gitu kan untuk mencegah penyakit atau penyebaran COVID-19. Nah, yang pertama itu menggunakan masker medis gitu. Masker medis yang bagus. Kalau misalkan masker N95 itu nggak ada gitu kan. Pakai masker medis saja itu udah sangat membantu banget gitu kan. Karena cari yang masker medisnya yang tiga lapis, yang tadi yang triple itu loh, yang 3 play itu. Pakai itu karena dia itu mempunyai bahan yang sintetis maksudnya tanpa tenun, dan diatur agar lapisan filtrasi berada di tengah. Nah, masker ini sangat membantu banget karena penyaringan atau saringan untuk mikroorganismenya itu sangat bagus gitu, hampir-hampir kayak N95 itu. Mungkin itu jenis masker yang bagus. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Afif Agyar. Gimana Khalila, apakah sudah terjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Dipersilakan untuk pertanyaan yang kedua. Silakan on. Izin moderator. Saya ingin nanya, jika saya hendak makan atau minum, apakah masker itu dilepas aja atau ditaruh di bawah dagu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Nindi Sakti. Dipersilakan untuk Bapak Afif Agyar STRKes untuk menjawab pertanyaan dari Nindi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus juga ya, karena ya kita kalau misalkan lagi di luar makannya gimana gitu kan, masa iya masker tetap di mulut atau gimana gitu kan. Nah, ya kalau misalkan kita turunin masker gitu kan, menurunkan masker itu di bawah dagu rentan membuat virus yang menempel di bagian luar masker pindah ke wajah gitu, paham nggak? Jadi kalau misalkan ditaruh di dagu gitu kan, itu akan pindah ke wajah atau muka. Nah, gitu. Sebaiknya lepas maskernya dengan cara memegang talinya. Talinya dipegang gitu kan, dan letakkan di kantung tertutup gitu, dengan posisi terlipat dua sehingga sisi dalam masker tetap bersih. Jadi jangan ditaruh dagu,
gitu, karena ya virusnya akan di saat kalian lagi kayak begini nih ya kan, ditaruh dagu terpas lagi ke muka gitu kan, nah kotorannya jadi ke muka gitu ceritanya. Nah jadi dibuka aja, dilepas gitu kan, tapi maskernya dilipat ke dalam gitu, jadi yang filtrasi atau yang di bagian dalamnya itu ditutup gitu, jadi masker kita tetap bersih, aman. Nah setelah makan buru-buru pakai lagi, jangan didiemin aja gitu, ntar virus-virus pada masuk gitu kan, repot lagi ceritanya, makan kenyang besoknya masuk rumah sakit gitu kan, gara-gara COVID gitu, gitu caranya. Baik, terima kasih atas materinya Pak Alfif Abja. Gimana atas peserta Nini? Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilakan pertanyaan ketiga. Dipersilakan peserta yang ingin bertanya, silakan on mic. Terima kasih. Moderator izin bertanya, bagaimana sih cara memakai masker dan harus merawat masker kain? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Bapak Afif Ager menjawab pertanyaan dari peserta Sabila Putri. Terima kasih. Oke, bagaimana cara gitu kan, harus caranya memakai dan merawat masker gitu. Ini tidak ditunjukkan untuk masker kain aja, ini untuk semua masker gitu kan. Yang pertama, bersihkan tangan gitu kan sebelum menggunakan masker, jadi cuci tangan dulu gitu, karena ya cuci tangan juga termasuk dari protokol kesehatan loh. Cuci tangan menggunakan air yang mengalir gitu, sering-sering lah cuci tangan gitu. Terus yang kedua, periksa masker tuh maksudnya lihat udah ada yang sobek belum, udah berlubang belum gitu. Jangan gunakan masker yang rusak, sama aja gitu kan. Sama aja kalian pakai masker tapi bolong, tetap aja masuk mikroorganismenya atau penyakit-penyakit yang menular ya akan tetap masuk gitu. Nah yang ketiga itu sesuaikan masker untuk menutupi mulut, hidung, dan dagu, dipasin gitu, dipasin, jangan kelebihan ke mata gitu kan, jangan sampai sini, pasin aja gitu seenak kita gitu kan. Ya yang penting nutupin hidung, nutupin mulut, nutupin dagu gitu, yang penting sampai ke bagian pipis ini, jadi biar benar-benar ketutup, biar nggak ada celah sama sekali untuk masuk virus-virus gitu. Nah step selanjutnya itu ganti masker jika masker kita tuh udah kotor gitu, atau basah gitu kan. Ganti masker ya minimal banget gitu kan, kalau kita habis dari keluar dari luar gitu kan, kita masuk ke rumah robek langsung maskernya, langsung buang. Jangan masker itu udah seminggu masih itu aja tuh masker, ganti gitu, sama aja bodong ya kan, tetap aja banyak virusnya yang ada di masker itu gitu kan. Nah saat melepasnya juga kita harus cuci tangan biar bersih gitu kan. Nah terus buka masker dengan melepasnya dari tali telinga tanpa menyentuh bagian masker, jangan dari depan gini, jangan dari telinga gitu. Karena kalau dari depan juga bakal robek di bagian talinya, maksudnya bukan robek, copot talinya kalau misalkan kita tarik dari hidung. Ya aneh juga sih kan kalau tarik dari mulut. Bersihkan tangan setelah melepas masker gitu. Pokoknya bersihin dulu tangannya baru pakai maskernya. Jangan lupa diganti maskernya setiap habis dari luar, jangan dipakai aja gitu, udah seminggu masih aja dipakai itu aja gitu. Tuh cara menggunakan masker yang baik dan benar gitu. Baik, terima kasih atas materinya Pak Afif. Apakah peserta Sabila sudah dimengerti? Ya, sudah mengerti. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Sesi diskusi hari ini akhirnya selesai sudah. Terima kasih atas pemateri Bapak Afif Ajar, STRKes. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Afif atas penyampaian materinya sangat menarik dan sangat bagus tentunya. Dan terima kasih kepada moderator karena telah membimbing jalannya penyuluhan. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu penutup. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri dan audiens pada webinar hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan sampailah kita pada penghujung acara. Demikianlah webinar pada hari ini. Marilah kita tutup acara webinar pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga webinar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berlangsungnya acara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Para hadirin sekalian, sampai jumpa kembali padanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't know who's Margot.